Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiki dengan NIM 19150366136. Saya akan membacakan atau memberitahu manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi ini yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan, mempercepat proses pemesanan, mempermudah pembaruan menu dan harga, meningkatkan penjualan dengan cara cross-selling, dan yang kelima ini meningkatkan daya saing restoran Anda. Kita memiliki 3 tahapan metode. Tahapan pertama yaitu perancangan. Kami merancang terlebih dahulu aplikasi yang akan dibangun sehingga timbul ide perancangan aplikasi restoran, sehingga aplikasi ini dapat menjadi solusi dalam memesan makanan dengan efektif dan efisien. Tahapan yang kedua yaitu kita menganalisis kebutuhan. Tahapan ini kami menganalisis kebutuhan user yang harus diterapkan dalam aplikasi restoran, seperti admin yang dapat mengelola data dan data-data pengguna user sehingga mempermudah user dalam memesan makanan. Dan yang ketiga ini kita akan merancang aplikasinya. Setelah menganalisis kebutuhan sistem, kami akan mulai membagi tugas-tugas kami dalam merancang sistem, yaitu menentukan pengembangan perangkat lunak yang digunakan, merancang 16 prinsip desain, dan menentukan user aplikasi, skenario, navigasi, prototype, LKT, dan jaringan semantik. Di sini akan dilanjutkan oleh kawan saya untuk menjelaskan skenario aplikasi restoran. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Retno. Di sini saya akan menjelaskan skenario aplikasi restoran. Pada teks pertama ada halaman utama atau home. Subteksnya itu pesan makan, login, help, dan feedback. Kompetensi intinya menampilkan tampilan awal aplikasi. Deskripsinya berguna untuk memilih teks login, memesan makanan, help, dan feedback. Pada teks kedua pesan makan, subteksnya itu input nama pelanggan, input nomor meja, input makan di tempat atau bungkus, input kategori, output gambar dan menu, nama menu, input jumlah pesan, dan simpan. Kompetensi intinya melakukan pengisian nama pelanggan, melakukan pengisian nomor meja, melakukan pengisian makan di tempat atau bungkus, melakukan pengisian kategori, melihat informasi menu yang terdapat pada restoran, melakukan pengisian berapa banyak pesanan, dan melakukan eksekusi setelah melakukan pengisian. Deskripsinya, teks ini berguna bagi pelanggan yang ingin memesan makanan atau minuman. Alurnya, pelanggan klik pesan, lalu melakukan pengisian sesuai perintah, seperti melakukan pengisian nama pelanggan, melakukan pengisian nomor meja, melakukan pengisian makan di tempat atau dibungkus, melakukan pengisian kategori, lalu mengklik pesan, mengklik centang di bawah gambar dan menu, lalu memasukkan berapa pesanan, lalu klik tombol simpan, maka akan tersimpan langsung dan dapat dilihat oleh kasir, koki, dan pelayan. Keterangannya, pada pesan makanan, jika ingin memilih makan, mengisi sesuai kategori, otomatis akan mengeluarkan gambar, terus ada kotak kecil untuk centang pesan, lalu ada angka untuk memesan berapa jumlah yang diinginkan. Setelah memencet angka, maka akan mengeluarkan struk penjualan. Pada teks ketiga ada login. Subteksnya input username, input password, forget password, dan submit. Kompetensi intinya itu melakukan pengisian username dan password, melakukan kegiatan bantuan lupa sandi, melakukan eksekusi masuk akun setelah melakukan pengisian. Pada teks ini berguna bagi pekerja yang ada di restoran. Ada beberapa level untuk login yang otomatis masuk ke menu.
Alur pekerja masukkan username atau melakukan pengisian username dan password. Kemudian klik tombol submit. Jika username dan kata sandi tidak terdaftar dan cocok, maka akan langsung masuk kepada home berdasarkan level loginnya. Jika pengguna lupa passwordnya, maka bisa klik forgot password. Yang keempat, task 4 ada forget password, itu input email lalu submit. Kompetensi intinya itu melakukan pengisian email, melakukan eksekusi setelah melakukan pengisian email. Pada task ketiga ada login, subtasknya ada input username, input password, forget password, dan submit. Kompetensi intinya itu melakukan pengisian username dan password, melakukan kegiatan bantuan lupa kata sandi, melakukan eksekusi masuk setelah melakukan pengisian. Deskripsinya, task ini berguna bagi para pekerja yang ada di restoran. Ada beberapa level yang otomatis memasuki login. Alurnya, pekerja melakukan pengisian username, melakukan pengisian password atau kata sandi. Setelah itu klik submit. Jika kata sandi dan username-nya cocok, maka akan masuk sesuai menu berdasarkan levelnya. Jika pengguna lupa dengan kata sandinya, bisa memilih forget password. Pada task keempat ada forget password. Subtasknya itu ada input email, submit. Kompetensi intinya melakukan pengisian email, melakukan eksekusi setelah melakukan pengisian username atau email, membantu pengguna saat lupa kata sandi. Deskripsi, lupa kata sandi merupakan fasilitas untuk pekerja apabila lupa dengan kata sandi yang diberikan oleh admin. Alur pekerja memasukkan email dan klik button submit. Kemudian pekerja akan mendapat pesan dari admin. Pada task nomor 5 ada home admin level 1. Subtasknya ada data menu, data pekerja, data laporan, data feedback, dan logout. Kompetensi intinya tuh memilih task yang ingin dilakukan setelah masuk akun. Deskripsinya, menu home pada admin adalah tampilan utama ketika pekerja menggunakan akun admin. Alur admin yang sudah masuk dihadapkan 3 task yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Admin hanya perlu mengklik setiap menu yang ingin diakses. Pada task ke-6 ada data menu. Subtasknya ada output data menu, button tambah, button edit, dan button hapus. Kompetensi intinya melihat informasi menu yang terdapat pada restoran, melakukan tambah menu, melakukan edit menu, dan melakukan hapus menu. Data menu digunakan admin untuk mengakses pada menu-menu yang terdapat pada restoran. Alur, ketika mengklik menu, otomatis akan memunculkan menu-menu yang terdapat pada restoran. Jika menambahkan menu di restoran, maka bisa klik button tambah. Jika ingin mengedit, klik button edit. Jika ingin menghapus, maka klik button hapus. Pada task ke-7, button tambah. Subtasknya ada input nama, menu, ada input kategori menu, input harga menu, dan simpan. Kompetensi intinya melakukan pengisian nama menu, melakukan pengisian kategori menu, melakukan pengisian harga menu, melakukan eksekusi setelah pengisian nama menu, kategori menu, harga menu. Deskripsinya, button tambah akan melakukan penambahan pada menu restoran.
Alur, mengisi nama menu, mengisi kategori menu seperti makanan, minuman, cemilan, dan lain-lain, mengisi harga dan klik button simpan, maka akan tersimpan. Pada teks ketujuh ada button edit. Subteksnya ada edit nama menu, edit kategori menu, edit harga menu, dan simpan. Kompetensi intinya melakukan perubahan nama menu, melakukan perubahan pada kategori menu, melakukan perubahan harga menu. Melakukan eksekusi setelah pengisian, edit nama menu, edit kategori menu, edit harga menu. Alur, deskripsinya, alur, admin dapat mengubah data menu jika terjadi kesalahan pada menu di restoran. Pada teks 9 ada button hapus. Subteksnya ada konfirmasi. Kompetensi intinya ada melakukan konfirmasi. Deskripsi, dilakukan pengecekan apakah benar ingin menghapus menu yang ada di restoran. Setelah admin mengklik button hapus, maka akan ada tampilan konfirmasi iya bila ingin menghapus dan tidak untuk membatalkan. Pada teks ke-10 ada data pekerja, yaitu subteksnya yaitu ada output data pekerja, button tambah, button edit, button hapus. Kompetensi intinya melihat informasi pekerja yang terdapat pada restoran, melakukan tambah pekerja, melakukan edit pekerja, melakukan hapus pada pekerja. Deskripsinya, data menu digunakan admin untuk mengeksekusi pada menu-menu yang terdapat pada restoran. Alur, ketika mengklik data pekerja, otomatis akan memunculkan para pekerja yang terdapat pada restoran. Jika ingin menambahkan pekerja baru, klik button tambah. Jika ingin mengedit, maka klik tombol button edit. Jika ingin menghapus pekerja yang ada di restoran, maka klik button hapus. Pada teks ke-11 ada button tambah. Subteksnya itu ada input nama, input tempat tanggal lahir, input alamat, input email, input nomor HP atau nomor WA, input username, input paspor, simpan. Kompetensi intinya melakukan pengisian nama, melakukan pengisian tempat tanggal lahir, melakukan pengisian alamat rumah, melakukan pengisian alamat email, melakukan pengisian nomor HP atau nomor WA, melakukan pengisian username, melakukan pengisian paspor. Melakukan eksekusi setelah pengisian input nama, input tempat tanggal lahir, input alamat, input email, input nomor WA, input username, input paspor. Deskripsi, button tambah akan melakukan penambahan data pekerja yang bekerja pada restoran akan mendapatkan akun untuk mengakses web atau aplikasi. Alur, admin akan memberikan formulir untuk membuat akun, lalu admin akan mengisi nama, mengisi tempat tanggal lahir, mengisi alamat, mengisi alamat email, mengisi input nomor WA, mengisi username, mengisi paspor, lalu klik button. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang skenario yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan dari nomor 12. Di nomor 12 ini ada button edit. Di button edit ini ada edit nama, edit tanggal lahir, edit alamat, edit email, edit nomor HP atau WA, edit username, edit password, dan simpan. Di deskripsi dari button edit ini ada melakukan edit nama, melakukan edit
tempat tanggal lahir, melakukan edit alamat rumah, melakukan edit nomor HP atau WA, melakukan edit username dan password, dan melakukan eksekusi pengisian edit nama dan lain-lainnya. Di keterangan dari button edit itu ada admin dapat melihat atau memilih informasi mana yang ingin diedit setelah memasukkan ulang informasi yang ingin diedit, dan pengguna mengklik simpan. Dan yang ke-13 itu ada data laporan. Di data laporan ini ada output pemasukan, output pengeluaran, output biaya overhead. Nah, di situ ada melihat informasi pemasukan yang didapat oleh restoran dan bisa melihat informasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh restoran. Setelah itu, melihat informasi biaya overhead yang dikeluarkan. Yang ke-14 itu ada feedback. Di feedback ini ada output nama, output feedback tipe, dan output deskripsi feedback. Nah, di situ ada melihat informasi tipe feedbacknya dan bisa melihat informasi penjelasan feedbacknya itu apa. Nah, yang ke-15 itu ada logout, yaitu konfirmasi, dilakukan pengecekan apakah benar ingin keluar dari halaman tersebut. Setelah admin mengklik button logout, maka akan ada tampilan konfirmasi iya untuk keluar dari halaman dan tidak untuk membatalkan. Setelah itu menampilkan dialog box yang berisi konfirmasi apakah benar untuk keluar dari akun itu. Yang ke-16 ini ada home level. Di home level ini ada data menu, detail order, proses transaksi, laporan, logout, dan memilih teks yang ingin dikeluarkan setelah masuk akun. Menu home pada kasir adalah tampilan utama ketika kasir masuk menggunakan akun kasir. Nah, alur dari home level ini, kasir yang sudah masuk akan dihadapkan 5 teks yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kasir hanya perlu melakukan klik setiap menu yang ingin diakses. Yang ke-17 itu ada data menu, melihat informasi menu yang terdapat di restoran. Alur dari data menu ini adalah kasir yang mengklik data menu akan menampilkan menu yang terdapat di restoran. Dan yang ke-18 yaitu detail order. Di detail order ini ada output pesanan dan melihat informasi yang dipesan pelanggan. Alur dari detail order ini, kasir hanya bisa melihat detail pesanan pelanggan dan tidak bisa diedit ataupun menghapus. Di detail pesan ini menampilkan nama pelanggan, nomor meja, pesanan, dan total berapa pesanan yang ditulis atau diklik oleh pelanggan. Yang ke-19 itu ada proses transaksi. Di proses transaksi ini ada melakukan pencetakan struk. Nah, struk mencantumkan informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Alur dari proses transaksi ini, kasir mencetak struk sebelum pelanggan melakukan pembayaran. Apabila pelanggan ingin membayar, kasir akan memberikan struk untuk pelanggan. Nah, yang ke-20 itu ada laporan. Di laporan ini ada input pemasuk, input pengeluar, dan simpan. Terus melakukan pengisian pemasukan dan melakukan pengisian pengeluaran, dan melakukan eksekusi setelah pengisian pemasukan dan pengeluaran. Di sini deskripsinya itu ada teks ini digunakan untuk memberi laporan kepada admin untuk mengetahui beberapa biaya pemasukan dan pengeluaran. Alur dari laporan ini yaitu setelah jam kerja selesai, kasir harus atau wajib mengisi berapa biaya pemasukan dan pengeluaran. Dan yang ke-21 itu logout, konfirmasi atau melakukan konfirmasi, dilakukan pengecekan apakah benar ingin keluar dari halaman tersebut. Setelah admin mengklik button logout, maka akan ada tampilan konfirmasi iya untuk keluar dari halaman dan tidak untuk membatalkan. Dan akan ada tampilan dialog box yang berisi untuk konfirmasi untuk keluar dari akun. Dan yang kedua-dua itu ada home level 3. Di home level 3 ini ada output detail order logout.
Nah, dia akan melihat informasi yang dipesan oleh pelanggan. Pada teks ini, Koki hanya bisa melihat apa yang dipesan oleh pelanggan. Alur dari home level 3 ini, setelah Koki melihat pesanan, Koki akan langsung segera memasak pesanan pelanggan. Dan yang ke-23 itu ada logout. Di logout ini melakukan konfirmasi atau bisa juga dilakukan pengecekan apakah benar ingin keluar dari halaman tersebut. Setelah admin mengklik button logout, maka akan ada tampilan konfirmasi iya untuk keluar dari halaman dan tidak untuk membatalkan, dan akan menampilkan dialog box yang berisi konfirmasi untuk keluar dari akun. Dan yang ke-24 itu ada home level 3. Dan di home level 3 ini ada output, detail, order, input, status, logout, dan melihat informasi yang dipesan oleh pelanggan dan melakukan pengisian status. Pada teks ini, klien bisa melihat apa yang dipesan oleh pelanggan dan memberi status kepada kasir jika hidangan sudah dihidangkan kepada pelanggan. Nah, alur dari home level 3 ini, setelah pelayan melihat pesanan pelanggan, maka akan mengantar makanan sesuai dengan nomor meja. Jika semua sudah dihidangkan di pelanggan, maka pelayan akan mengklik status selesai. Di 25 itu ada logout konfirmasi. Melakukan konfirmasi sama seperti sebelumnya, pengecekan apakah benar ingin keluar dari halaman tersebut. Setelah admin mengklik button logout, maka akan ada tampilan konfirmasi iya untuk keluar dari halaman dan tidak untuk membatalkan. Yang ke-26 itu ada feedback. Di feedback itu ada input nama, input kategori tipe, input deskripsi feedback. Nah, melakukan pengisian nama, melakukan pengisian tipe kategori, melakukan pengisian deskripsi feedback, melakukan eksekusi setelah pengisian nama, tipe kategori, dan deskripsi feedback. Dan deskripsi dari feedback ini umpan balik merupakan kritik dan saran yang membangun untuk developer apabila ada kekurangan atau terjadinya kesalahan, error dari aplikasi. Yang ke-27 itu ada help. Di help ini ada output help, menampilkan bantuan untuk menggunakan aplikasi. Di deskripsi ini ada, pada teks ini akan menampilkan penjelasan mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat pada aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case pada user. Yang pertama, pelanggan atau customer melakukan proses login, lalu melakukan penginputan nama, input makan di tempat atau bungkus, kemudian menginput yang ingin diorder oleh pelanggan. Yang kedua, orderan tersebut dapat diedit atau diupdate pada sistem oleh pelanggan. Yang ketiga, pelayan menerima orderan dari pelanggan. Yang keempat, Koki melihat detail orderan kemudian memasak hidangan. Yang kelima, kasir menerima status order, melihat detail produk dan order, memproses order transaksi dan menginput laporan. Selanjutnya, sistem menampilkan detail transaksi kemudian mencetak struk. Lalu pelanggan melakukan transaksi pembayaran dan menerima struk pembayaran. Untuk use case login, yang pertama, admin melakukan proses login. Setelah berhasil, kemudian sistem menampilkan tambah menu, ubah menu, menghapus menu, tambah pekerja, mengubah dan menghapus, dan melihat laporan dan feedback. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi hierarki. Yang pertama ada navigasi rancangan, yaitu menu utama menampilkan tampilan awal aplikasi. Yang kedua, user memilih menu makanan, menu minuman, dan menu snack. Yang ketiga, sistem menampilkan list makanan, list minuman, dan list snack. Yang keempat, user memesan makanan.
Yang kelima, sistem menampilkan list makanan. Yang keenam, user dapat mengubah, menghapus, dan mengirim pesanan. Yang ketujuh, user bisa menambah pesanan atau melihat tagihan. Selanjutnya ada navigasi pelanggan, yaitu yang pertama, login masuk ke menu utama. 2. Pelanggan memilih meja. Yang ketiga, pelanggan bisa melihat data meja dan data menu. Yang keempat, membuat laporan penjualan. Yang kelima, pelanggan dapat melihat daftar pesanan dan kasir memproses transaksi. Yang keenam, sistem dapat menambah dan menghapus data meja dan data menu. Yang ketujuh, sistem dapat menampilkan laporan penjualan harian, penjualan bulanan, dan penjualan tahunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada prototipe. Pelanggan harus melakukan pemesanan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh restoran. Sebelum pelanggan ingin memesan, harus membuka halaman aplikasi tersebut. Tampilan awal pada aplikasi terdapat pilihan home, pesanan, feedback, help, dan login. Pilihan pertama yang pelanggan pilih adalah login. Sebelum memesan, pelanggan wajib memasukkan username dan password. Selanjutnya pada langkah 1, pelanggan akan memasukkan username dan password apabila pelanggan tidak melakukan login. Pelanggan tidak bisa melakukan pemesanan di restoran tersebut. Selanjutnya ada menu pesanan dan tampilan Android. Langkah berikutnya adalah pengguna bisa melakukan pengisian nama pelanggan, melakukan pengisian nomor meja, melakukan pengisian makan di tempat atau bungkus, melihat informasi menu yang terdapat pada restoran, dan melakukan pengisian berapa banyak pesanan. Setelah mengisi, Anda akan mengklik button simpan, maka akan tersimpan. Langsung dapat dilihat oleh kasir, koki, dan pelanggan. Gambar di atas adalah tampilan saat pelanggan memesan makanan dan minuman yang ada menggunakan handphone. Selanjutnya ada tampilan koki. Langkah selanjutnya yaitu koki dan kasir dapat melihat tampilan informasi yang dipesan oleh pelanggan. Setelah mengetahui informasi pesanan, maka koki akan memasak pesanan pelanggan. Langkah selanjutnya yaitu kasir. Kasir bisa melihat informasi menu yang terdapat di restoran, melihat informasi yang dipesan pelanggan, melakukan cetak struk, melakukan eksekusi setelah pengisian pengeluaran, dan melakukan eksekusi setelah pengisian pemasukan, dan pengeluaran dan memasukkan konfirmasi. Terima kasih, itu tadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja tampilan atau LKT dan jaringan semantik. LKT atau lembar kerja tampilan merupakan alat bantu yang digunakan oleh seorang desainer perangkat lunak untuk menggambarkan desain atau rancangan user interface dan rancangan output system. LKT berupa dokumentasi dari bentuk-bentuk tampilan yang nantinya digunakan programmer sebagai pedoman untuk mengimplementasikan user interface dari dokumentasi tersebut menjadi suatu sistem informasi. Yang kedua adalah gambar LKT, navigasinya, pilih kategori, centang kotak kecil di bawah, gambar untuk memesan. Ketiga, kosongkan jika tidak memesan. Keempat, isi porsi, klik panah atas atau isi di dalam kotak dengan angka. Kelima, klik simpan untuk penyimpanan pemesanan. Selanjutnya ada jaringan semantik. Jaringan semantik adalah gambar pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dari informasi tentang objek-objek tersebut. Selanjutnya ada gambar jaringan semantik. T1 masuk ke menu utama, terdapat pilihan T2, pesan makanan atau minuman. T3, memproses data pemesanan, dan T4, data menu pemesanan. T5, feedback yaitu umpan balik, merupakan kritik dan saran yang membangun untuk
developer apabila kekurangan atau terjadinya kesalahan error dan dari aplikasi. T6 maksudnya ini adalah task akan menampilkan penjelasan mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang terdapat pada aplikasi. T7 melakukan proses pengisian username dan password. T8 admin berhasil login, kemudian melihat informasi data menu, data pekerja, data feedback, dan data laporan. T15 kasir yang sudah masuk dihadapkan 5 task yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. T21 pelayan atau koki melihat data pemesanan, kemudian koki akan memasak pesanan pelanggan dan pelayan segera mengantar. T23 pelayan atau koki melakukan konfirmasi dan logout. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi tadi, yaitu 16 prinsip desain. Yang pertama itu ada user compatibility antarmuka. Kedua, sebuah software yang mampu mengenali karakteristik user yang berbeda-beda. Untuk desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. 3. Produk compatibility. Keempat, sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem yang ada. Itu ada lagi prinsip desain. Pertama ada text compatibility, yang kedua fungsional dari teks atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. 3. Workflow compatibility. 4. Sebuah software yang digunakan untuk menjalankan suatu proses bisnis secara elektronik di mana di dalamnya terdapat proses atau fungsi menjalankan tugas-tugas ke bagian-bagian terkait untuk dikerjakan. Kelima itu konsistensi. Prinsip desain. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Ada kedua familiarity. Ketiga, sifat manusia mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya. Dari segi tata letak, model disebut simplicity dan kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Ada kontrol. Prinsip kontrol ini berkenan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Direct manipulation. 3. User ingin sekali aplikasi yang dihadapnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat dan karakteristik user tersebut. Ada way swing dengan sama dengan what you see is what you get. Apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Ada flexibility, bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Responsiveness. Apabila setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem, sebaiknya sistem langsung memberi respon atau tanggapan yang cepat terhadap yang diinput. Inspirability teknologi. Secara umum user mempunyai keingintahuan tentang kecanggihan dari aplikasi yang digunakan. Protection. Apabila software engineer menciptakan rasa nyaman terhadap user, maka akan
merasa betah, bahkan tetap nyaman walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Ease of learning and ease of us. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.